teman-teman, perkenalkan saya Meilani Lailatul Badriah, mahasiswa IAILM Suryalaya, Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 5. Di sini saya akan memperlihatkan video pembelajaran yang dimana tugas ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas sejarah kebudayaan Islam di madrasah. Selamat menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Sehat-sehat kan? Jadi pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas materi tentang perkembangan Islam di Afrika. Nah, di Afrika itu banyak dibagi-bagi wilayahnya ya. Banyak wilayah yang terbagi gitu. Nah, khususnya sekarang untuk pertemuan hari ini kita akan membahas perkembangan Islam di Afrika. Kita itu akan membahas perkembangan Islam di wilayah Mesir. Nah, sebelum kita membahas lebih dalamnya lagi, nah kita harus tahu dulu Mesir itu letaknya di mana sih, gitu kan ya. Nah, jadi di sini Ibu akan liatin ada peta ya yang memperlihatkan peta Mesir. Nah, jadi Mesir itu terdapat di lokasinya tuh kayak di baratnya itu ada berbatasan dengan negara Libya. Terus di bagian utaranya itu ada berbatasan dengan Laut Mediterania. Lalu di bagian timurnya itu berbatasan dengan Laut Merah, lalu kesananya itu Saudi Arabia. Nah, di bagian selatannya itu berbatasan dengan negara Sudan. Jadi itu letak dari negara Mesir ya. Nah, terus setelah itu kita udah tahu kan mengenai letak negara Mesir itu seperti apa. Jadi kita akan masuk pada materi tentang perkembangan Islam di wilayah Mesir. Tapi sebelum kita mengetahui perkembangannya, kita akan mengetahui dulu sedikitnya tentang proses masuknya Islam di Mesir itu seperti apa sih, gitu kan ya. Karena kan tidak akan ada perkembangan jika tidak ada masuknya Islam di Mesir. Jadi kita akan mulai dari masuknya Islam di wilayah Mesir. Nah, oke, langsung saja. Nah, ya, masuknya Islam di wilayah Mesir itu yaitu pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Pada saat itu tuh Mesir tuh dalam penjajahan bangsa Romawi Timur ya. Nah, dan yang menjadi gubernur Mesir pada saat itu adalah Gubernur Muqawqis. Nah, pada saat itu kan Mesir sedang mengalami penjajahan ya oleh bangsa Romawi Timur. Nah, mereka itu mengalami penjajahan yang sangat dahsyat, yang sangat hebat gitu, sampai mereka tuh menderita. Nah, karena itulah Amr bin As selaku panglima perang mengusulkan pada Umar bin Khattab untuk membebaskan Mesir dari penjajahan Romawi Timur. Nah, jadi di sana Amr bin As itu mengusulkan pada Umar bin Khattab untuk membebaskan bangsa Mesir dari penjajahan. Nah, ternyata usul itu tuh diterima oleh Umar bin Khattab. Lalu pasukan Islam tuh membawa 4.000 orang yang siap untuk membebaskan Mesir. Nah, tapi sebelum peperangan itu dimulai, Amr bin As itu menawarkan dulu 3 pilihan pada penguasa Mesir. Yang tadi disebut itu Muqawqis. Nah, memberikan 3 tawaran. Yang pertama masuk Islam, yang kedua membayar jizyah, dan yang ketiga itu perang. Nah, ternyata sama penguasa Mesir sama Muqawqis itu dipilihlah pilihan yang ketiga, karena pilihan yang ke-1 sama ke-2 itu ditolak. Jadi dipilihlah pilihan yang ketiga, yaitu perang. Jadi di sana terjadilah perang ya. Udah, sana tuh perang. Nah, itu proses masuknya Islam di sana. Nah, terus kita masuk pada peradaban Islam di Mesir. Nah, pada tahun 639 Masehi, nah Islam itu kan dipimpin oleh Umar bin Khattab dengan 3.000 pasukan Amr bin As, lalu ditambah menjadi 4.000 pasukan Jubair bin Awam. Nah, pada saat itu, Muqawqis didukung oleh Gereja Kopit menandatangani perjanjian damai dan menjadikan Mesir itu wilayah Islam. Jadi kan sebelumnya bangsa Mesir itu kan mengalami penjajahan ya. Nah, terus Amr bin As memberikan tawaran untuk membebaskan bangsa Mesir dari penjajahan. Nah, ternyata sama gubernur Mesir sama Muqawqis itu dipilihlah
tawaran yang ketiga yaitu perang ya. Nah, terjadilah perang. Setelah perang itu ternyata sudah ya perangnya tuh. Nah, ternyata Maukawqis itu mau menandatangani perjanjian damai gitu. Nah, di sana jadilah wilayah Islam. Terus di bawah keluarga Umayyah dan Abbasiyah itu Mesir menjadi sebuah wilayah provinsi. Nah, terus pada akhir abad ke-15 ternyata ekonomi Mesir itu malah menurun. Karena kenapa? Ternyata pedagang Eropa itu tidak lagi bergantung padanya untuk melakukan perdagangan ke wilayah Asia. Ternyata mereka itu udah menemukan Tanjung Harapan pada tahun 1498 Masehi. Nah, terus udah ya di sana tuh ekonomi mereka tuh melemah, turun gitu ya, karena tidak ada lagi yang bergantung pada mereka gitu. Terus pada tahun 1517 Kesultanan Utsmani menyerbu Kairo. Nah, mengakhiri dinasti Mamluk. Terus pada Islam pertama kali menyentuh Mesir itu pada 628 Masehi. Nah, saat itu tuh Rasulullah mengajak gubernur Mesir Maukawqis untuk masuk Islam. Jadi sebelumnya Maukawqis itu bukan orang Islam ya sebelumnya tuh, tapi pada saat itu diajaklah oleh Rasulullah untuk masuk Islam dan masuklah beliau gitu kan ya. Nah, itu sedikit materi tentang proses sama peradaban Islam di Mesir tuh seperti itu ya. Tadi dijelaskan prosesnya seperti apa, peradabannya seperti apa. Nah, sekarang kita masuk pada topik utamanya yaitu perkembangan Islam di Mesir gitu kan. Oke. Nah, jadi Mesir itu kan adalah salah satu kawasan yang berada di Afrika Utara ya. Nah, terus Afrika Utara itu kan merupakan daerah yang sangat penting bagi penyebaran agama Islam di daratan Eropa gitu kan. Nah, ia tuh menjadi pintu gerbang masuknya Islam ke wilayah yang selama berabad-abad berada di bawah kekuasaan Kristen sekaligus sebagai benteng pertahanan Islam untuk wilayah tersebut gitu kan. Nah, terus Islam itu mencapai masa puncaknya itu di Mesir ya pada masa Khalifah Abu Mansur Nijar al-Aziz pada tahun 975 sampai 996 Masehi. Nah, dia itu ya membangun istana yang besar gitu, terus dikenal sebagai orang yang bijaksana, murah hati, toleransi, pokoknya dikenal sebagai sebagai orang yang baik gitu kan beliau tuh ya dikenalnya tuh. Bahkan beliau tuh sangat toleransi lah pada umat Kristen tuh gitu. Nah, setelah beliau wafat gitu ya, kekuasaan beliau itu digantikan oleh Abu Ali Mansur Al-Hakim pada tahun 996 sampai 1021 Masehi. Nah, jika tadi Abu Mansur Nizar Al-Aziz itu adalah orang yang dikenal dengan baik hati, terus murah hati, bijaksana, toleransi gitu kan. Nah, kalau Abu Ali Mansur Al-Hakim sebaliknya, beliau itu memimpin dengan sangat kejam, bahkan beliau itu sampai menghancurkan gereja-gereja gitu ya. Pokoknya kebalikannya lah. Nah, sampai akhirnya beliau bunuh pada tanggal 13 Februari 1021 Masehi gitu ya. Nah, terus setelah kematian Al-Hakim, Al-Zahir pada tahun 1021 sampai 1035 Masehi, beliau itu naik tahta, mengambil alih kekuasaan. Dan plot twistnya itu beliau itu masih berusia 16 tahun. Masih sangat muda gitu ya. Beliau udah naik tahta, udah mengambil alih kekuasaan. Nah, namun di sana pemerintahan Fatimiyah itu semakin kacau. Dan pada tahun 1171 Masehi, Salahuddin Al-Ayyubi berhasil mengakhiri dinasti ini. Khalifah terakhir dari dinasti Fatimiyah adalah Al-Adid gitu ya. Terus pada tahun 1250, 8 tahun sebelum Baghdad dihancurkan oleh Hulagu Khan, nah kekuasaan Mesir itu diambil alih oleh kalangan keturunan Turki gitu ya, yang dikenal sebagai bangsa Mamluk gitu. Nah, meskipun pada saat itu masyarakat Mesir itu mengalami ekonomi yang menurun, ekonominya itu lemah ya, yang dikatakan tadi gitu. Nah, tapi mereka itu masih bisa bertahan dari serangan bangsa Mongol gitu. Dinasti Mamluk itu juga dikenal sebagai dinasti Mamalik kan ya. Nah, didirikan oleh kaum budak yang awalnya merupakan tawanan dari dinasti Ayyubiyah. Jadi selama mereka menjadi tawanan dari dinasti Ayyubiyah, ternyata mereka itu dididik dengan baik untuk dijadikan tentara oleh penguasa Ayyubiyah yang terakhir yaitu Al-Malik Al-Solih gitu. Nah, meskipun ya mereka tuh jadi tawanan gitu kan ya, tapi mereka itu dikasih hak-hak istimewa gitu loh, dikasih hal-hal baik, dididik lah gitu, sampai mereka bisa berkembang gitu ya. Nah, terus setelah kematian Al-Malik Al-Solih pada tahun 1249 Masehi, nah anaknya Turan Shah naik tahta.
mengambil alih kekuasaan. Tapi ternyata dengan naik tahtanya Turansyah, bangsa Mamalik ini merasa terancam, merasa Turansyah ini berbahaya gitu. Kenapa? Karena ternyata Turansyah itu dekat dengan tentara asal Kurdi gitu. Nah, jadilah bangsa Mamalik ini merasa terancam oleh Turansyah itu ya. Nah, ternyata di bawah pimpinan Aibak dan Baibars, Mamalik ini berhasil membunuh Turansyah. Karena kan tadi merasa bahwa Turansyah ini berbahaya ya, maka dibunuhlah Turansyah ya. Nah, setelah Turansyah terbunuh, lalu Syajarah Al-Dur selaku istrinya Al-Malik Al-Solih, beliau naik tahta mengambil alih kekuasaan. Tadi kan Al-Malik Al-Solih suaminya sudah wafat ya, terus anaknya Turansyah sudah wafat. Nah, maka istrinya Syajarah Al-Dur mengambil alih kekuasaan. Dan ternyata Syajarah Al-Dur itu juga sama, beliau juga sama-sama berasal dari golongan Mamalik gitu ya. Jadi satu golongan dengan Aibak gitu. Nah, plot twistnya juga ya di sana, ternyata Aibak itu menikahi Syajarah Al-Dur gitu kan. Nah, ternyata setelah mereka menikah, setelah Syajarah Al-Dur dan Aibak itu menikah, Aibak itu malah membunuh Syajarah Al-Dur. Nah, jadilah kekuasaan itu diambil alih sepenuhnya oleh Aibak. Jadi di sana itu terjadi pembunuhan untuk suatu kekuasaan gitu ya di sana tuh. Terus selama masa pemerintahan Mamluk ini mereka berhasil itu bertahan dari serangan Mongol yang sangat dahsyat, yang sangat hebat gitu kan ya. Nah, itu tuh sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh dinasti manapun, termasuk Abbasiyah di Baghdad waktu itu tuh. Nah, Mamluk juga berhasil mengusir semua pasukan salib dari wilayah Islam di timur dan menghadang serangan dari bangsa Portugis ya di sana itu. Nah, kemudian dilanjutkanlah pemerintahannya itu oleh Utsmani gitu. Nah, dinasti Mamluk itu meninggalkan warisan yang sangat signifikan. Meskipun masa kejayaannya itu tidak sebanding dengan dinasti Abbasiyah gitu kan. Jadi dalam masa kejayaannya itu masih lebih tinggi dinasti Abbasiyah gitu. Nah, tapi tadi kan mereka mengalami ekonomi yang menurun gitu, ekonominya lemah, tapi di dalam faktor itu mereka itu masih bisa bertahan gitu ya. Masih bisa bertahan dari serangan-serangan bangsa lain gitu. Nah, jadi untuk materi pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Tadi kita membahas tentang dimulai dari proses masuknya Islam di Mesir, terus peradabannya, terus perkembangan Islam di Mesir itu seperti apa gitu ya. Nah, jadi dicukupkan sekian. Terima kasih. Nah, untuk untuk materi yang akan datang nanti kita akan bahas di wilayah selanjutnya gitu ya. Nah, ini lalu refleksi untuk kalian nanti di rumah, kalian harus bisa menyimpulkan semua yang tadi Ibu ceritakan. Jadi kalian buat kesimpulannya itu seperti apa, dimulai dari prosesnya, peradabannya, lalu perkembangannya. Nah, itu. Nanti minggu depan kita akan bahas ulang sedikit. Nah, dan kita akan masuk pada materi selanjutnya, yaitu proses perkembangan Islam di wilayah Somalia. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.